Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sekeluarga tetap sehat walafiat. Coba apa yang terlintas dalam ingatanmu setelah melihat tayangan lagu tadi? Apakah selama masa pandemi corona ini kalian sudah belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik di rumah? Adakah di antara kalian yang sudah mencoba untuk beraktivitas di kebun sekitar rumahmu? Nah, pada kesempatan kali ini di ruang Syiar Guru, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Subadriah, untuk belajar memanfaatkan waktu dengan topik berlatih berkebun dalam rangka belajar di rumah. Kalian sudah siap? Coba lihat gambar-gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, tampak anak yang sudah membawa wortel. Ada yang menyirami tanaman, bahkan itu anak kecil. Selanjutnya, tampak beberapa siswa juga menyirami tanaman di kebun sekolahnya. Apakah kalian juga sudah melakukan seperti itu? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, dapatkah kalian melakukan kegiatan seperti itu? Saya yakin semuanya akan menjawab dapat. Di masa pandemi ini kalian cukup waktu untuk melakukan kegiatan berkebun seperti di atas. Kalian dapat mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dengan mengasah keterampilan, dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik sebagai ajang berlatih berbagai kemampuan yang lebih besar. Sudah beberapa bulan ini anak-anak belajar di rumah, bekerja di rumah, mengerjakan tugas juga di rumah, dan tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Mungkin keadaan ini sangat menjemukan bagi kalian. Oleh karena itu, kita akan belajar berkebun di ruang Syiar Guru, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk selalu menambah pengalaman dan mengasah keterampilanmu. Anak-anak kreatif yang penuh semangat, yang dimaksud belajar tidak harus di sekolah, tidak harus dengan buku, dan tidak harus bersama-sama guru dalam ruangan. Kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan apa saja, dan dengan siapa saja. Sesuai dengan tema kali ini, anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan luangmu dengan belajar berkebun. Lalu apakah yang dimaksud dengan berkebun? Kalian tahu? Berkebun adalah kegiatan menanam dan sebagainya di kebun, atau menanami tanah di sekitar kita, di sekitar rumah kita, dengan tanaman yang bermanfaat. Atau boleh jadi berkebun adalah memanfaatkan tanah untuk ditanami. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah jika di tempat anak-anak tidak mempunyai tanah? Dapatkah kalian tetap bisa berkebun? Jawabannya sangat bisa. Kalian bisa melaksanakan berkebun di tanah sekitar rumah, di belakang rumah maupun di samping rumah kita. Atau kalian bisa menanam tanaman menggunakan polybag, menggunakan pot, atau bahkan tanaman dengan hidroponik, yaitu bertanam tanpa tanah. Lalu, apakah hasil perkebunan kita itu? Ada bermacam-macam bunga misalnya. Ada bunga mawar, ada melati,
kamboja, dan anggrek yang sangat indah. Contoh lain, bermacam-macam buah misalnya, ada belimbing, buah naga, jeruk, apel, pepaya. Kemudian ada macam-macam sayuran, misalnya bayam, sawi, kacang panjang, terong, maupun kecipir. Selain itu, kita dapat membudidayakan tanaman hias, seperti tanaman anggrek yang sangat bermacam-macam, tanaman gelombang cinta, tanaman bougainville, suplir, tanaman tanduk rusa, lidah mertua, dan mungkin anak-anak juga belum tahu, tanaman kuping gajah, dan masih banyak lagi. Indonesia kaya raya banyak tanaman. Dengan berkebun di sekitar rumah, kamu akan mengenal banyak tanaman. Kita akan betah di rumah jika rumah kelihatan asri dan indah. Bukankah demikian, anak-anak? Lalu, apakah manfaat berkebun? Manfaat berkebun bagi kita adalah yang pertama, mengenalkan berbagai jenis tanaman, yaitu dengan cara jika anak-anak sering untuk menanam tanaman di sekitar kita, maka kalian akan mengenal, bahkan akan mengenal bahan makanan. Kemungkinan besar kalian akan menyukai apa yang dihidangkan. Yang kedua, menumbuhkan cinta anak terhadap alam. Dengan kalian berkebun, maka kalian akan bisa belajar pentingnya merawat dan menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sebagai aktivitas olahraga. Jika kalian berkebun, kalian bisa bergerak lebih aktif. Karena berkebun merupakan salah satu aktivitas fisik. Aktivitas berkebun sama saja dengan aktivitas berolahraga. Yang keempat, bermain di luar atau berkebun menjadikan anak banyak bergerak dan bergembira. Jadi, selain untuk perkembangan fisik, dengan berkebun kita akan meningkatkan perkembangan mental kita. Kita akan menjadi senang. Dengan bermain di luar, kalian banyak bergerak dan bergembira. Selanjutnya adalah hidup lebih hemat. Saat kalian menanam tomat misalnya, maka kalian tidak perlu membeli tomat untuk dimasak. Kita tidak akan mengeluarkan uang sama sekali, sehingga kita dapat memanen hasil kebun tersebut. Manfaat yang selanjutnya adalah membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Jika kalian mau berkebun, maka akan banyak tanaman yang tumbuh di sekitar kita, sehingga tanaman itu tidak terasa akan mengeluarkan gas oksigen dan akan menyerap gas karbon dioksida, sehingga dunia kita akan menjadi sejuk, lingkungan kita akan menjadi sehat. Nah, anak-anak, ternyata banyak sekali manfaat dari berkebun itu. Jika kalian belum lakukan, kalian bisa mulai sekarang. Anak-anak kreatif, bagaimana cara berkebun yang baik? Mari ibu ajak untuk melihat contoh cara berkebun, yaitu yang bisa kita lakukan di rumah dengan menanam tomat. Anak-anak sudah kenal semua dengan tomat kan?
Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menanam tomat sangat mudah. Coba simak berikut. Yang pertama, siapkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang yang ada di sekitar kita atau kompos yang diperoleh dari lingkungan kita. Yang kedua, pilih bibit tanaman tomat yang bagus, buahnya bagus, sehingga anak-anak nanti bisa mengambil bijinya. Bibit tomat dapat diperoleh di toko-toko pertanian, atau yang lebih sederhana, anak-anak bisa mengambil dari saat tomat mau dimasak oleh ibumu, bijinya bisa diminta oleh kamu untuk disemaikan. Biji tomat direndam 5-6 jam. Biji tomat yang telah mengapung jangan disemaikan karena itu menunjukkan biji tomat yang tidak baik. Sehingga nanti kalau kita tanam tidak akan tumbuh. Selanjutnya siapkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk atau dengan bakaran sekam di pot atau polybag yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk menanam tomat sambil menunggu rendaman biji tomat tadi. Yang kelima, biji tomat yang sudah direndam kemudian ditiriskan, dihilangkan airnya sehingga akan mudah dalam menyemaikan. Yang keenam, biji tomat kita semai di polybag. Dalam satu polybag itu kita beri jarak 4 cm antara biji yang satu dengan yang lain. Dalam satu polybag berilah 10 biji saja sehingga tidak banyak biji tomat yang tumbuh. Setelah kamu berikan biji tomat ke dalam polybag, kamu bisa menutupnya dengan pupuk kandang dan siramlah pelan-pelan sehingga biji tomat tadi akan tertanam dalam tanah. Yang kelima, biji tomat yang sudah direndam kemudian ditiriskan agar mudah menyemaikan. Yang keenam, biji tomat yang kita semai di polybag diberi jarak sekitar 4 cm. Dan dalam satu polybag beri 10 biji saja. Selanjutnya ditutup dengan pupuk kandang. Lalu siramlah air ke polybag tersebut. Yang ketujuh, tutuplah polybag dengan kain atau karung yang sudah dibasahi selama 2 hari. Tujuannya adalah agar biji tomat yang kita tanam tadi, yang kita semai tadi, cepat membelah dan tumbuh. Nah, mudah kan? Tetap berusaha, teruslah berkarya menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Kita lanjutkan. Langkah yang ke-8 yaitu biji tomat mulai tumbuh atau membelah kurang lebih 2 hari 2 malam. Biji tomat umur 5 hari tumbuh dengan 2 daun. Biji tomat usia 8-10 hari sudah siap dipindahkan dengan sendok agar bagian tanah ikut terangkat dan tidak mengganggu pertumbuhan akar. Jadi tanahnya itu mengikuti akarnya sehingga tidak akan mengubah akar. Selanjutnya, kamu lihat biji tomat dipindah
ke polybag dan tanah dipadatkan agar akar cepat mengikat ke tanah sehingga tetap tumbuh dengan baik. Pohon tomat usia 4 minggu sebaiknya disemprot dengan pestisida agar tanaman tidak diganggu oleh hewan lain. Selanjutnya, siapkan pupuk urea dengan perbandingan 40% dan NPK 60%. Campurlah kedua pupuk dengan diaduk rata. Berikan pupuk di samping tanaman dengan menggali tanah dan tutup kembali. Setelah itu siramlah agar pupuk yang sudah kita tanam tadi bisa larut secepatnya. Pupuk ditanam di sekitar tanaman itu berjangka tiap bulan dan dengan takaran 1 sendok campuran pupuk tadi. Di umur 2 bulan, pohon tomat diberi penyangga, yaitu dari bambu, agar jika berbuah nanti, maka buahnya tidak menyentuh tanah, sehingga buahnya aman. Umur 9 minggu, pohon tomat mulai banyak buahnya. Tomatnya sudah masak, sudah besar-besar. Tomat sudah masak siap dipanen pada umur 3 bulan atau 12 minggu. Nah, akan Ibu lanjutkan bagaimana sih secara singkatnya tahapan dalam menanam tanaman tomat. Yang pertama, pilih benih tomat yang berkualitas. Yang kedua, pengolahan tanah yang sudah dicampur pupuk. Yang ketiga, penanaman bibit tomat, yaitu dari disemai sampai ke polybag atau pot. Yang keempat, anak-anak harus mau memelihara tanaman, yaitu dengan dipupuk dan disiram. Yang kelima, juga harus memperhatikan cara memanennya. Jangan sampai merusak tanaman tomat itu sendiri. Mudah kan? Tetaplah berusaha, terus berkarya, menghasilkan sesuatu, sehingga bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Anak-anak kreatif, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah dalam rangka pandemi corona, kita dapat belajar dari rumah, baik belajar ilmu pengetahuan maupun belajar keterampilan. Di sela-sela belajar, kita dapat menggunakan waktu luang, yaitu dengan belajar berkebun. Dengan berkebun, kalian dapat mengenal jenis-jenis tanaman, macam-macam hasil kebun, serta manfaat hasil perkebunan. Anak-anak kreatif yang membanggakan, kalian dapat mencoba kegiatan berkebun ini di rumah dengan didampingi orang tuamu, dengan menanam berbagai tanaman buah dan sayuran. Yang lain juga seperti semangka, terong, cabai, dan boleh untuk mencoba tanaman yang lain. Kalian pasti senang sekali. Selain itu, banyak manfaat dari latihan berkebun ini. Manfaatkan waktu dan kesempatan kalian dengan menggali potensi, mengembangkannya, memotivasi diri untuk terus berkarya sehingga meraih sukses. Yang terakhir, pesan dari Ibu untuk anak-anak kreatif yang Ibu sayangi, ingat ya. 1. Selama BDR, gunakan waktu dengan baik
dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena sekarang masih dalam situasi pandemi corona, oleh karena itu jaga kesehatanmu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan bepergian dulu keluar rumah dan berkerumun untuk banyak orang. Yang ketiga, jika terpaksa harus pergi, maka lakukan 3 hal, yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak 1 atau 2 meter agar semuanya aman. Yang keempat, jika kalian ingin menonton YouTube, tontonlah tayangan yang bagus. Mintalah didampingi oleh orang tuamu. Dan selalu simak di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Ruang Siar Guru. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.